محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم صل على سيدنا وسلم صل على حبيبي يا سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل على محمد يا ربي صل Alhamdulillah para pemudanya punya keinginan sebulan yang lalu membentuk remaja Al-Maghfirah dan membentuk tim hadroh. Alhamdulillah itu baru sebulan Pak. Mohon maaf tadi mungkin tidak makan sedikitnya karena ada 2 orang di sini yang tempoh hari belajar ke Jawa Timur kursus bahasa Inggris ya, di Kampung Parek. Waktu itu saya juga sempat ikut ke sana. Di sana itu betul-betul dalam satu kampung itu dan bahasa Inggris bahasa harian. Nah, di sini ada 2 orang ya, tetangga saya dan Rus Medi belajar di sana dan yang hadir bahkan satu sekolah aliyahnya di sana sambil khusus. Bahkan alhamdulillah sukses nih anaknya Bos Medi, bahkan bukan hanya ada yang di sana tapi alhamdulillah guru dari amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bersama pribadi dan segenap jajaran segala program yang tadi dimainkan sama tim Madro yang baru itu boleh pinjam. Itu. Saya gimana Pak, alatnya nggak ada, kita aja pinjam dari sono. Alhamdulillah ada yang nganggur dikasih pinjam.
Alhamdulillah hampir 5 kali latihan sudah ya lumayan gitu kan. Mudah-mudahan saudara bisa membuahnya dan setelah kasih tawarkan harus berkarya, kreatif, dinamis. Saya bilang saya ini udah tua, kalau bukan karya-karya yang sebagai penerusnya mau siapa lagi. Alhamdulillah Bapak aktif juga di sini. Ada pengajiannya juga dia bentuk ya. Alhamdulillah mudah-mudahan mohon doanya dan kita doakan kepada para remaja kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang baik dan harapan nusa dan bangsa agama dan masyarakat pada umumnya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf bila dari hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ajak Supriyadi SIP, kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Alam Maghfirah Bapak Ustadz Atin Nur Maulana beserta pengurus, dan yang saya hormati Ketua Bersuci Bapak Ki Haji Asyimat Mansur MA ayat, dan yang saya hormati Penasehat Bersuci Bapak Ki Haji Daud Salim SAP MSI, dan yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Cikiwul Bapak Tolib S. Hidayat SH beserta Wakil Ketua LPM alhamdulillah hadir Bapak Sakit Supriyatna. Yang saya hormati pengatur acara, terima kasih atas waktunya Bapak Ustadz Sofian. Saya juga ingin seperti Cikiwul, tapi saya gimana caranya? Saya tidak bisa-bisa. Ya karena mungkin warganya juga sudah berbeda. Kalau di kota kan jamaahnya berbeda, tapi kalau di kita kan masih walaupun kota tetap masih desa ya. Saya juga walaupun lurah, serasa bukan lurah, saya merasa kepala desa. Ya, karena ya jujur saja warga ya selalu bersilaturahmi. Ya kadang-kadang ya saya juga tidak apa ya, sangat bangga gitu ada warga kadang-kadang ada salah satu kebutuhan yang lain terutama untuk sehari-hari, yaitulah yang saya rasakan ini rasanya ya seperti kepala desa. Kalau lurah kan ya mungkin kalau lurahnya tinggal di luar kan warga pun juga sungkan jauh untuk bersilaturahmi ke rumah. Tapi alhamdulillah saya selaku lurah di sini ya selalu memberikan ya pelayanan ya terhadap warga yang datang meminta kebutuhan untuk sehari-hari. Ya kadang-kadang warga macam-macam ya, apalagi terkait BLT ya belum turun. Setiap hari ada yang datang dan ada yang telepon, ada yang WA. Tapi ada yang telepon, saya telepon, ada yang WA, saya telepon dan diangkat. Gitu. Kalau WA dia dijawab, ditanya malah nggak jawab juga. Saya penasaran, saya telepon tapi nggak diangkat-angkat. Ya nggak apa-apa lah. Ini bahan masukan motivasi kami ya untuk memperjuangkan hak Bapak. Jadi insya Allah untuk BLT yang mungkin Bapak-Bapak sudah menandatangani SPJ ya. Ya tolong untuk penandatanganan SPJ Pak RT Pak RW tolong kita banyak Pak RW. Ini selama ini kedengarannya agak ini ya pada sekarang. Saya kelamaan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Bukannya jika kerja Pak Center ya. Emang liburan.
Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah bersuci sekalian, demikian bacaan dan suci Al-Qur'an mudah-mudahan tentunya menambah keberkahan. Khusus untuk yang membaca dan untuk kita wassalaman daimaini mutalazimaini bidawami wazillah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, di pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan berkat taufik hidayah maunah dan inayahnya. Kita sama-sama hadir dalam acara rutinitas kita sebagaimana biasanya di Ahad pagi, dalam kegiatan bersuci yang sudah diawali dengan berbagai macam bacaan-bacaan yang sudah dilantunkan, baik zikrullah ataupun pembacaan kisah maulid, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, yang mana mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai wasilah lantaran dihapuskannya dosa-dosa kita. Yang mana mudah-mudahan dari apa yang sudah kita baca mulai awal, kemudian Allah jadikan itu semua sebagai amalan soleh yang pahalanya dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan iring salam sama-sama kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadratul mukarramun, para asatidz, para guru, para hujjat, para orang tua yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita di kesempatan hari ini, bil khusus yang sama-sama kita hormati penasehat bersuci Abu Kiai Haji Muhammad Daud Salim dan para asatidz yang lainnya, dan tidak lupa aparatur pemerintah, lurah kita yang kita banggakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi beliau-beliau semua. Allah mudahkan segala macam urusan dunia dan akhiratnya. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada Bapak Wakil LPM dan para asatidz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, bil khusus DKM Masjid Al-Maghfirah yang sama-sama kita berterima kasih kepada beliau telah menjamu kita dengan berbagai macam hidangannya yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di bangunan ada langkas jelema. Biasa nama ayah komplek dia kan ayah 423 orang. Di mana nu sejen? Biasa nama 500-600 orang ayah ieu asa teh langka jelema kamana kira-kira. Ulin. Ulin sote udah ke sekolah libur, ayo ulin, lah bapak-bapak ulin. Libur itu sekolah itu lah. Mancing. Mengepet kita mah. Dan makan dia wayang kirge. Bapak RT sih kan ayah. Mana nyoba? Oh, bodoh. Ah? Bapak pojok mana ayah? RT Mail mana sangko jungkung? Sangko jungkung mana? Pak RT Mail. Oh. Amaran nasi atuh tuh. Ulin mah ulin mah nu naik budak na sakola pere ulin. Bapak-bapak itu telah hayang ulin atuh. Pasti itu saja dong ngopi.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Jelas. Tanpa kita sadari, tanpa terasa, di penghujung akhir tahun ini, kamari di grup jenah naon muhasabah akhir tahun we bingung nih anak tema nak naon berkibar akhir tahun. Terus saya dapat kieu ikut banyak kemana-mana ikut be. Tanpa kita sadari, tanpa terasa, setiap hari usia kita berkurang, dosa semakin bertambah. Mau tidak mau, kita terus menjalani kehidupan kita sebagaimana mestinya, dengan apa yang sudah Allah gariskan kepada kita, sesuai dengan qada dan qadarnya. Karena siapapun manusia itu pasti akan berjalan dengan semestinya sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan. Tidak mungkin kita bisa menjalani kehidupan kita semua ini tanpa adanya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, mau tidak mau, itulah yang harus kita jalani. Sebagaimana hari ini contoh kita sekarang duduk bersama-sama berkumpul silaturahim di Masjid Jami Al-Maghfirah. Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Ada yang mungkin memang kita berangkat bersuci karena sudah terbiasa. Ada yang memang hanya ikut-ikutan. Terenak kababaturan anak terus ngajakan marungu tara mangkat. Terus enak mah mangkat be. Ada yang begitu. Ada yang memang berangkat malah bah jadi petugas doang. Ayo begitu ki sudah. Contoh kuing. Jauh kuing be atuh ada. Sebab naon kuing lamun jadi petugas kadang sokan mangkat ka sumur batu. Lamun kuing teu ka bagian petugas teu ka sumur batu kuing aya insyaallah. Lamun teu kaburangan, lamun di grup pihak mah aya teh insyaallah teu kaburangan, enggak kaburangan mah dulu. Terima kasih insyaallah. Suka tidak suka, mau tidak mau, inilah yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tinggal kita menjalaninya sesuai dengan apa yang sudah Allah gariskan kepada kita. Maka ketika usia kita semakin bertambah, usia semakin berkurang, dosa semakin bertambah, apakah kita akan tetap terus seperti ini di tahun yang akan datang? Saat kita sudah mulai banyak melakukan berbagai macam kebaikan, kita jalani apa yang memang menjadi kewajiban kepada kita. Dari pengajian mungkin nu arak daek mangkat ngaji, antepkeun tong dikumaha-mahakeun. Tong sagala sanarieun sia mangkat, antepkeun. Mudah-mudahan tahun hareup tambah rajin ngaji apa gitu. Sanarieun sia mangkat. Mereka ayam besek lah sudah 7 poe. Kaantepkeun. Sebab apa? Yang namanya manusia butuh terhadap proses menjalani kehidupan dengan melakukan berbagai macam kebaikan. Tidak terus semua kita bisa serta-merta kita jalankan. Ada makalah begini. Kalau kita tidak bisa menyaingi orang-orang soleh dalam kebaikannya, paling tidak kita bisa menyaingi orang-orang yang berbuat dosa dalam istighfarnya kepada Allah. Sekarang kita mau menyaingi orang soleh, banyak amal perbuatan yang mereka lakukan. Urang mah teh mengeremukan rangginang, bisa apa kita kira-kira? Tidak akan mampu untuk menyaingi guru-guru kita. Tahajud jam 12 hudang, jam 1 hudang, urangnya hudang. Mau geningan laki doang. Hudang orangnya sarua bae jam 2 jam 3 hudang. Gigit. Kan gitu urang mah. Kudu urang mah sejen jam 1 jam 2 hudang. Emang wayahna salat tahajud. Coba urang erek nyaingan nu kos kitu. Kira-kira sanggup moal. Moal lamun teu dipaksakeun heula mah. Ngaji sarua kabeh ge kudu dipaksakeun mimitina supaya apa? Ketika nanti sudah mulai terbiasa,
akan di tahun-tahun yang akan datang. Ayeuna kajeun ieu ge mangkat wayahna kitunya aya nu nyampeun karang daek mangkat kajeun. Sakitu ge kajeun uyuhan deui keneh mangkat. Ngaji tong dikumahakeun antepkeun. Sina di pojok bari nundutan ngaranna antepkeun. Lah antepkeun dikumahakeun coba. Lah batur dulu. Nu penting mah hadir aya catatanana malaikat mah moal salah eta nyatet. Pahala nu sare kabagian moal. Kabagian sanajan tengah dike. Eta ustaz ngomong naon? Atuh manusia mah kees. Menang pahala moal kira-kira. Kabagian, tapi beda pahalana jeung anu beuntak itu beungeus atuh. Tong bingung urang mah tong sagala menghukumi orang lain. Siapa mau menangan naon ngaji ke bari nundutan. Jangan mengambil tugas malaikat dalam memberikan pahala kepada orang lain. Paham? Kajeun teuing nu penting mah daekeun ngaji. Ayeuna ngaji bari nundutan, bari ngaleheng, nyarande kajeun teuing. Taun hareup moal sugan. Moal beda. Apa dedek? Apa moal makan? Teman atuh. Kajian antepkeun itu proses manusia dalam berbuat kebaikan. Sebab apa? Di akhirat nanti manusia akan diminta 3 pertanggungjawaban. Yang pertama, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang pertama, tidak akan beranjak manusia di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Tanggung jawab ini yang pertama. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sebab nanti di hari kiamat, di akhirat, Allah akan menanyakan kepada kita semua terhadap 4 perkara. Yang pertama, umur untuk apa dihabiskan? Ayatnya orang diberi umur panjang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak MC. Manusia yang baik yang bagaimana? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik adalah kata Rasul bagaimana? Orang yang panjang umurnya dan bagus perbuatannya. Kita punya umur panjang, perbuatannya bagus. Syukur alhamdulillah dan bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kita hadir di pengajian, tanggung jawab diri kita pribadi. Sebab apa? Itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Dikatakan dalam sebuah riwayat, julusuka sa'atan fi talabil ilmi khairun min alfi rakaatin. Duduknya kamu di majelis ilmu walaupun sesaat itu jauh lebih baik daripada menjalankan sholat sebanyak 1000 rakaat. Bayangkan, ayeuna urang sholat 1000 rakaat mampu tuh kira-kira? 1000 rakaat. 1000 rakaat tarawih 23 bae ke bari nundutan. Karek 23 eta tarawih setahun sekali. 1000 rakaat mampu tuh kira-kira? Kalau memang kita merasa tidak mampu, terus hidup di majelis ilmu. Lebih baik pahalanya dibandingkan menjalankan sholat sebanyak 1000 rakaat. Tahdiyuk di majelis ilmu, pahalanya sagede itu. Makanya kenapa? Pahala tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kalaulah pahalanya ditampakkan, akan banyak orang yang berbondong-bondong untuk hadir di majelis ilmu. Betul tidak? Yuk, kopi bantu apa bagian? Orang itu tanggung jawab kepada diri kita pribadi. Bagaimana kita menghabiskan umur kita di alam dunia? Nanti di akhirat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daek ngaji itu kira-kira tak urang. Boga umur panjang, ngan goreng be perbuatan anak. Ada seorang guru ditanya oleh muridnya, wahai guru, ada orang yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin luar biasa, tapi jelek perbuatannya. Kemudian ada orang yang bagus perbuatannya, akhlaknya bagus luar biasa, ngan ibadahnya belang bentok. Murid nanya gitu kang guru, nah,
cek murid nate kumaha eta kira-kira mana nu lebih bagus eta guru di antara dua orang tadi, anu ibadah hade tapi amal nagoreng, perbuatan nagoreng, atau ada orang yang akhlaknya bagus tapi sholatna ibadahna belang bentong. Kira-kira hade di mana? Apa yang dijawab oleh gurunya? Apa yang dikatakan oleh gurunya? Kabeh ge hade. Nu sholatna rajin, nu ibadahna rajin, sanajan kelakuanana goreng, mudah-mudahan tina sholatna kelakuanana jadi hade. Anu kelakuanana hade, sanajan ibadahna belang bentong ge, mudah-mudahan manehna sina eraeun tina perbuatan anu hade, ibadahna jadi mimilu hade. Cek guruna kumaha? Nu goreng mah urang, teh Bang bisa nyebut batur kieu kitu tah. Nu goreng mah urang, si anu mah kieu, si eta mah kieu, manehna mah kieu, nu goreng mah urang. Jadi yang ibadahnya sudah rajin, mudah-mudahan akhlaknya ikut menjadi bagus. Yang akhlaknya sudah bagus, mudah-mudahan ibadahnya menjadi rajin. Umur kita habiskan di alam dunia untuk berbuat kebaikan. Apapun kebaikan, jangan pernah kita batasi kebaikan-kebaikan tersebut. Saya mah mau mengerjakan kebaikan yang besar saja. Contoh sedekah, infak, macam-macam. Anu laleutik mampu dilakonan kumanehna. Sebab apa? Dia menganggap mungkin perbuatan kecil itu tidak akan ada pahalanya. Jangan salah, Nabi Muhammad pernah bersabda, bahkan ketika kita menghilangkan gangguan yang ada di jalan pun itu termasuk kebaikan yang nanti akan ada nilai pahalanya. Imatatul adza anit thoriq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan, itu termasuk perbuatan kebaikan yang mungkin insya Allah akan ada pahalanya kepada kita. Sebab apa? Itu termasuk bagian daripada iman. Umur. Yang kedua, apa yang ditanya oleh Allah? Harta kamu dapat dari mana? Kamu pakai buat apa? Tuh, tanggung jawab diri kita pribadi. Sekarang kita bekerja. Senin lebihkan K1 di pabrik. Sempatkan waktu barang sapenting mah diuk di majelis ilmu. Ieu mah kadang poe Senin lebih K1 digawe poe Minggu ke Grab. Iraha ngajina. Senin top bukan K1 di pabrik, poe Minggu nge-Grab. Iraha diuk di majelis na iraha ngaji barang sapenting mah. Saminggu sekali teu bisa, saminggu sakali teu bisa ugal poe saminggu sekali. Teu bisa saminggu sekali. Atuh sabulan sekali. Teu bisa sabulan sekali atuh minimal 40 poe sekali atuh. Teu bisa keneh bae waktu sih nemenan. Eta mana bae tuh neangan dunia. Moal aya beak mah urang neangan dunia mah moal aya beakna. Minimal apa? Kita bisa memanfaatkan itu semua untuk kebaikan sebagai tanggung jawab diri kita pribadi. Umur sudah ditanya, harta ditanya, lalu apa lagi yang akan ditanyakan? Hidup kita dipergunakan untuk apa? Ditanya masa muda, ditanya. Makanya tadi kata DKM anak-anak muda tuh baru bikin apa namanya? Hadroh tuh anak sabulan tina orang kene. Jenggotan itu orang kene. Kalau bisa apa orang kene? Tak ada tah hadroh. Sebab apa? Bagus tuh kalau lagi naon daripada keluyuran jelas nu aya naon tawuran. Ya betul baluran. Mendingan dia napak-napak hadroh atuh paneta ben kepret. Ben kepret atuh teh. Ya, napak-napak hadroh atuh ari di masjid. Kan begitu, manfaatnya ada anak muda kan begitu zaman sekarang tuh. Ya, daripada keluyuran, kepada ruku, nu aya di berita apa sumur batu ada berapa orang warganya terciduk polisi dikarenakan tawuran era. Iya, jelek kampung kita kalau begitu mah mendingan kita geus tah di masjid
lepak-lepak handok, nyakal-nyakal emik, sholawatan, nabi tuh, ketika bisa jadi manfaat. Tuh, itu nanti semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang kedua, tanggung jawab keluarga. Bagaimana kita bisa menjalankan daripada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Anggaplah keluarga kita itu sebagai rakyat kita. Kita di rumah sebagai kepala keluarga, walaupun mungkin derajat kita di bawah daripada istri kita, tapi tetap yang namanya suami, perintahnya selama tidak melanggar syariat wajib ditaati. Ada yang kata ibu-ibu? Oh, saya suka gaya rumah dengan itu begitu di rumah tanggung jawab kita kepala keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana ayat tersebut kita jalankan sebagai bentuk kita bertanggung jawab kepada keluarga kita. Tuh. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap apa? Amanah. Tanggung jawab terhadap amanah. Jadi DKM masjid ayat tanggung jawabna. Jadi RT ayat tanggung jawabna. Jadi RW ayat tanggung jawabna. Jadi guru ayat tanggung jawabna. Kok jadi lurah mah lebih berat deui, RT geus berat. Unggal sambutan ge pan bersuci cari camar lu lurah. Ditanya anu warga PLT iraha, pulau iraha. Berarti kan ada harapan dari warga kepada yang memimpin sebagai datuk pemerintahan yang ada di wilayahnya yang dipercayakan. Maka dari itu tanggung jawab pun pasti lebih besar karena jabatan yang lebih tinggi. Begitupun kita, hakikatnya kita sebagai manusia tapi sebutannya banyak. Ayat lu jadi guru, ayat lu jadi karyawan, RT tadi. Itu sebutan-sebutan yang ada di dalam diri kita. Hakikatnya sebagai manusia sebutannya banyak. Maka amanah itulah yang menjadi tanggung jawab di dalam diri kita ini. Bagaimana kita bisa mengemban itu semua. Kira-kira kita sanggup tidak memegang amanah? Mungkin kita bisa mengatakan sanggup, tapi yang namanya amanah itu beratnya luar biasa. Tidak semua bisa orang memegang amanah dengan benar. Tidak semua orang bisa menjalankan amanahnya dengan sesuai sebagaimana apa yang seharusnya dijalankan. Oleh karenanya, dari 3 amanah tersebut, dari 3 tanggung jawab tersebut, sebagai bahan muhasabah diri kita, kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian semua sebelum nanti diri kalian yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita berada di akhir tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Rajin hadir di majelis taklim. Amin. Kita gunakan umur kita untuk berbuat kebaikan. Amin. Melakukan berbagai macam yang mudah-mudahan itu menjadi nilai pahala untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sebagai ladang untuk kita mencari pahala yang nantinya akan kita bawa ke akhirat. Kalau tidak di alam dunia, sekarang kita mencari berbagai macam pahala yang bisa kita lakukan, lalu kapan lagi akan kita kerjakan? Sebab apa? Pintu taubat masih ditutup selama masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, teruslah berbuat berbagai macam kebaikan. Jangan batasi diri kita dengan berbuat kebaikan-kebaikan yang lain, tapi kerjakanlah kalau memang itu bisa menjadikan nilai pahala untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
terdahulu yang telah melaksanakan tugasnya baik melalui medsos atau dengan sosial media ini. Terlebih dahulu kami sampaikan informasi ada dua hal yang memang perlu kami sampaikan. TKM yang berbasis seragam itu sekarang sudah siap luncur. Kemarin dari 650, ini sudah banyak kan? 650. Tahu-tahunya tadi nuntut lagi, banyak lagi. Masih kurang juga. Sebagai laporan saja. Tapi jangan khawatir, itu semua kalau kita telah karena waktu kita memperlukan tadi semua dimahului. Ayo terus.